all drown the blood 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ulin Nuha MSI selaku pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi pergerakan dalam manajemen. Kepemimpinan berperan sangat penting dalam manajemen karena unsur manusia merupakan variabel yang paling penting dalam organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, hal-hal yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pengorganisasian tidak akan dapat terwujud. Kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumber daya yang telah diorganisasikan dapat digerakkan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan mencakup berbagai pendekatan dan model yang membantu memahami cara kerja kepemimpinan, sifat-sifat yang membuat seseorang jadi pemimpin yang efektif, serta bagaimana pemimpin berinteraksi dalam tim dan menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda. Berikut adalah macam-macam dari teori kepemimpinan. 1. Pendekatan sifat. Pendekatan sifat dalam kepemimpinan adalah teori yang berfokus pada karakteristik atau sifat-sifat tertentu yang diyakini membuat seseorang lebih efektif dalam peran sebagai pemimpin. Contoh sifat yang sering dikaitkan dengan pemimpin yaitu sifat kepercayaan diri, kecerdasan, kejujuran, ekstroversi, dan dorongan berprestasi. Perilaku. Pendekatan perilaku dalam kepemimpinan berfokus pada tindakan atau perilaku seorang pemimpin, bukan pada sifat pribadinya. Pendekatan ini mempelajari bagaimana pemimpin bertindak dalam mengelola tim dan mencapai tujuan, serta gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Pendekatan perilaku mengasumsikan bahwa kepemimpinan yang efektif bukanlah sesuatu yang harus dibawa sejak lahir, tetapi bisa dipelajari dan dikembangkan melalui perilaku yang tepat. Ketiga, pendekatan situasional. Pendekatan situasional dalam kepemimpinan berfokus pada pemahaman bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang benar untuk setiap situasi. Pendekatan ini beranggapan bahwa efektivitas kepemimpinan sangat bergantung pada berbagai faktor, serta karakteristik pemimpin, anggota tim, dan kondisi lingkungan. Yang keempat, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang bergantung pada daya tarik pribadi pemimpin dan kemampuan untuk menginspirasi serta memotivasi orang lain. Pemimpin karismatik biasanya memiliki kemampuan unik untuk membangun hubungan emosional yang kuat dengan pengikutnya, yang membuat mereka lebih terikat dan berkomitmen terhadap visi dan tujuan yang diusulkan oleh pemimpin tersebut. Yang kelima, model kepemimpinan. Model kepemimpinan adalah kerangka atau pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana gaya dan pendekatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Model ini membantu memahami bagaimana pemimpin berperilaku, serta mereka berinteraksi dengan tim dan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam penggerakan. Komunikasi adalah alat utama dalam pelaksanaan fungsi penggerakan. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan dan strategis penggerakan akan sulit disampaikan dan dipahami oleh anggota organisasi. Nah, ada beberapa aspek penting dari komunikasi dalam penggerakan, antara lain yang pertama, penyampaian visi dan tujuan. Melalui komunikasi, pemimpin dapat mengartikulasikan visi, tujuan, dan sasaran organisasi dengan jelas. Yang kedua adalah motivasi dan dukungan. Komunikasi yang baik memungkinkan pemimpin untuk memotivasi anggota tim, baik melalui komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang ketiga adalah memberikan arahan dan instruksi. Penggerakan membutuhkan arahan yang jelas agar setiap anggota tim mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang keempat adalah umpan balik.
Komunikasi dua arah memungkinkan anggota tim memberikan umpan balik tentang tugas dan perintah yang diberikan, sehingga pemimpin dapat menyesuaikan arahan jika diperlukan. Nah, dalam konteks penggerakan, komunikasi yang efektif akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota tim terhadap pemimpin, serta mendorong kinerja yang lebih produktif dan terarah. Terima kasih. Baik, koordinasi dan fungsi penggerakan. Koordinasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim atau departemen bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan fungsi penggerakan, koordinasi bertujuan untuk menyatukan upaya yang dilakukan oleh berbagai atau individu sehingga terciptanya selarasan dan sinergi. Aspek penting koordinasi dalam fungsi penggerakan antara lain yang kesatu, sinkronisasi tugas. Melalui koordinasi, setiap tugas yang dikerjakan oleh anggota tim dapat diselaraskan sehingga mengurangi potensi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Pengelola interdependensi dalam organisasi, berbagai fungsi atau departemen saling bergantung satu sama lain. Yang ketiga, penentuan prioritas. Dalam situasi di mana ada keterbatasan sumber daya, koordinasi membantu manajer untuk menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Yang keempat, resolusi konflik. Konflik seringkali muncul dalam organisasi baik karena perbedaan pendapat, metode kerja, atau persepsi antara individu atau departemen. Koordinasi membantu menjaga keteraturan dalam fungsi penggerakan dan memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja dengan seirama, meningkatkan efisien dan mengurangi potensi kesalahan atau kesalahpahaman. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kepemimpinan dalam fungsi penggerakan mencakup kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi anggota tim atau organisasi agar mencapai tujuan bersama. Komunikasi berperan penting untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas, memungkinkan pemahaman dengan penyelarasan tujuan. Sedangkan koordinasi menghubungkan berbagai elemen kerja, memastikan semua bagian bekerja sinergis dan efisien. Dalam kombinasi ini, pemimpin dapat memastikan bahwa setiap individu memahami peran mereka, bekerja dengan selaras, serta termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal. Terima kasih.